Salam dalam kasih Kristus Yesus. Kiranya kita selalu ada dalam keadaan sehat dan semangat menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Kekasih Tuhan, firman Tuhan dalam minggu ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 18. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Terangilah pikiran dan hati kami saat akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Dan Roh Kudus menolong kami dalam mengartikan firman Tuhan untuk kami memberlakukan di dalam kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 18. Demikian bunyi sabda Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidup beriman tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
umat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah gereja tercatat Bapak Martin Luther yang adalah reformator gereja yang tinggal di kota kecil Wittenberg, Jerman, pernah mengalami masa di mana wabah muncul tahun 1527. Dan wabah itu telah mengakibatkan banyak orang yang menderita sakit dan meninggal dunia di sana. Dalam suasana kebingungan dan ketakutan, seorang rekan dari Luther yang bernama Johann Hess menulis sebuah sepucuk surat kepada Luther yang tujuannya untuk meminta nasihat melalui sebuah pertanyaan. Apakah dalam situasi wabah yang melanda, seorang Kristen dibenarkan untuk menghindar dengan melarikan diri dari sampar yang mematikan? Menanggapi pertanyaan itu, Martin Luther membalasnya dengan tegas dalam surat pastoral yang dikirimnya kembali, katanya, bila ada orang Kristen yang teguh imannya memilih tinggal di tempat masing-masing, biarlah ia melakukannya. Tetapi bila ada yang lemah imannya, ingin menghindari diri dari bahaya dengan cara melarikan diri, silakan ia melakukannya. Luther sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, memilih untuk tinggal di rumahnya. Dia menolak untuk pindah ke tempat lain supaya apa? Supaya ia bisa melayani sesama yang sakit, yang lemah, yang terlantar. Juga dia bisa mewujudkan komitmen pastoralnya terhadap umat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Luther juga mendorong para hamba Tuhan, para pendeta, para pengajar, termasuk pejabat kota, pemimpin gereja, kepala keluarga Kristen yang melayani untuk tetap tinggal di daerah atau wilayahnya, guna melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu memberikan dukungan spiritual care atau pelayanan rohani yang lebih sungguh lagi bagi sesama yang terdampak wabah saat itu. Tentu sambil ia harus menjaga dirinya supaya tidak terinfeksi atau menjadi sumber infeksi bagi orang lain. Ya, memang kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, seberapa ganasnya bakteri yang mewabah pada masa itu. Yang pasti berbeda dengan coronavirus 19 yang kita alami pada saat ini. Namun demikian, tentu tindakan para tenaga kesehatan atau siapapun saat itu untuk merawat dan menolong sesama yang jatuh sakit atau yang positif adalah sebuah keputusan yang berani mati. Dan tentu sangat berisiko yang harus mereka hadapi juga merupakan sebuah tindakan mulia, walaupun tantangannya harus siap untuk mati. Nah, kekasih Tuhan, berbicara tentang kematian, apalagi kematian yang terjadi secara beruntun, kematian massal dalam jangka waktu yang panjang, jelas dapat saja menciptakan ketakutan dan kekhawatiran massal. Lihat saja perkembangan COVID kalau kita bandingkan COVID-19 saat ini, yang sebelumnya dipandang setara dengan penyakit flu biasa, pada kenyataannya memiliki daya gigit yang luar biasa yang mematikan. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya abai terhadap hal-hal terkait protokol kesehatan, kini menjadi masyarakat yang terperangkap dalam belitan mata rantai COVID-19, dan dampak ikutannya adalah kematian beruntun yang berlangsung dalam kurun waktu
yang panjang. Rendahnya persentase pasien yang sembuh serta belum ditemukan metode dan bentuk pengobatan yang efektif terhadap pasien COVID-19 sehingga menambah jumlah pasien. Belum lagi fasilitas alat-alat kesehatan yang dibutuhkan mendesak oleh pasien masih dan sangat terbatas, menjadi pergumulan pemerintah, terutama di bidang kesehatan. Hal ini juga menambah ketakutan di masyarakat. Akankah mereka dapat terlayani dengan baik? Ataukah meninggal dunia? Nah, kekasih Tuhan, tema minggu ini adalah mengendalikan ketakutan dalam percaya pada Allah. Dengan bacaan tentang Rasul Paulus yang memperingatkan Timotius terhadap panggilan untuk mengobarkan karunia Allah yang telah ia terima, yang dilukiskan sebagai api yang harus terus menyala. Sebab ada kesan kuat bahwa api karunia Allah itu tidak dikobarkan. Hal itu nampak pertama, Timotius tidak memiliki cukup keberanian dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Rasul Paulus kepadanya, yaitu mengobarkan karunia Allah yang telah ia terima melalui penumpangan tangan. Di mata Paulus, Timotius dipandang masuk kategori orang penakut. Ia membiarkan dirinya dikuasai oleh roh ketakutan. Hal kedua, Timotius merasa malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Juga merasa malu karena hubungan yang telah ia bangun dengan Rasul Paulus yang adalah seorang hukuman. Untuk itulah Paulus merasa perlu memberi peringatan kepada Timotius. Nah, berkaitan dengan rasa takut Timotius, Paulus bicara tentang keberanian. Jadi tidaklah mengherankan jika Paulus kemudian dengan keras berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di mata Paulus, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi Timotius untuk menjadi takut dan membiarkan diri dikuasai oleh roh ketakutan. Kekasih Tuhan, dalam suasana ketika merasa ketakutan, dapat saja membuat kita sedemikian rupa takutnya, sehingga tugas dan panggilan kita terancam menjadi berantakan. Sedangkan berkaitan dengan rasa malu Timotius, Paulus berbicara dengan menunjuk pada diri sendiri. Ia juga tidak perlu merasa malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Bahkan jika diperlukan, ia seharusnya dapat ikut menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah seperti yang telah dialami oleh Paulus sendiri. Karena Allah telah menaruh di dalam dirinya roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Waktu-waktu belakangan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika begitu banyak korban yang berjatuhan karena pandemi COVID-19, termasuk juga sejumlah pelayan yang terpapar COVID-19, keadaan menjadi tidak mudah bagi para hamba Tuhan. Tidak seperti biasanya ketika seorang hamba Tuhan mesti melayani ibadah penghiburan bagi keluarga yang berduka karena kematian, atau bahkan ketika mereka mesti memakamkan jenazah. Ada begitu banyak hal yang mesti mereka persiapkan. Ibadah-ibadah mesti dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana dan singkat. Kita punya problem besar berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan secara umum dan pembatasan kerumunan secara khusus
di masa pandemi COVID-19. Karena itu kekhawatiran keluarga-keluarga tentu sangat dapat dipahami. Rasa takut pasti ada. Tetapi roh ketakutan tidaklah boleh mengabaikan panggilan untuk mengabarkan karunia Allah. Apapun keadaannya, ketakutan kolektif tidaklah boleh menjadi alasan bagi kita untuk memadamkan api karunia Allah. Api karunia Allah harus terus berkobar, harus terus menyala. Sebagai gereja, saudara-saudara dan saya dipanggil untuk hadir dalam ketakutan kolektif, bukan sebagai bagian dari ketakutan dimaksud. Bukan juga merasa diri kuat atau upaya mencobai Tuhan, bukan berdasarkan kebodohan. Kekasih Tuhan, melayani Tuhan pada hakikatnya sama dengan melayani sesama kita. Wabah atau pandemi tidak boleh membatalkan tugas dan panggilan kita dari Tuhan. Sebaliknya, mengubah tugas dan panggilan kita menjadi jalan salib yang dengannya kita harus siap mati. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan, apa yang akan saya lakukan jika yang sakit dan terlantar adalah Yesus? Roh Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan penguatan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Bahkan menolong kami untuk kami boleh tertib, berdisiplin dalam mengikuti protokol kesehatan, terlebih dalam menjalankan panggilan pelayanan, supaya api karunia Allah terus berkobar dan menyala di dalam kehidupan kami, untuk menghalau berbagai ketakutan, dan menolong kami untuk lebih berhikmat di dalam menjawab panggilan pelayanan. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur harapan kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin.